Pada video ini kita akan mempelajari tentang supply chain innovation for the real-time economy. Ini bisa dilihat dari Hugos chapter 7. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan performansi dari supply chain yang kita miliki, tentunya itu tidak akan terlepas dari yang namanya data. Nah, data apa yang kita butuhkan? Data yang akurat terkait berapa jumlah kebutuhan, berapa jumlah pergerakan yang terjadi, jenis barang, dan sebagainya. Yang tentunya harus secara real time kita dapatkan untuk bisa mendapatkan kira-kira apa kegiatan yang harus kita lakukan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya strategi untuk meningkatkan tingkat akurasi data dan aliran data tersebut. Aliran data tersebut tentunya adalah aliran data yang muncul dari setiap rantai pasok yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, untuk bisa menciptakan keakuratan ini, kita membentuk yang namanya virtuous cycle. Ini adalah tools yang digunakan untuk meningkatkan atau semakin memperbaiki supply chain kita secara terus-menerus. Cycle ini akan start dari bagian sebelah kanan sini. Jadi warna biru tua ini, di mana kita akan mencoba untuk mengkonekkan setiap pihak yang terhubung dalam supply chain kita secara elektronik. Jadi misalnya dengan membuat yang namanya pekerjaan-pekerjaan secara otomatis. Kalau kita punya histori, kita punya kebiasaan seperti pekerjaan-pekerjaan umum yang biasa terjadi itu seperti apa aja, itu kan secara nggak langsung kita bisa tahu logika untuk dilakukan secara otomatis itu seperti apa. Tentunya diharapkan dengan melakukan ini terjadinya peningkatan produktivitas serta kita dapat menghilangkan error-error yang terjadi. Adanya otomatisasi ini juga akan membuat kita melakukan yang namanya pengefektifan dalam pihak penjadwalan dan koordinasi antar supplier kita ataupun dengan pihak lain yang terlibat. Dari sini kita bisa melihat bagaimana hasil performansi secara real time yang terjadi dari kegiatan otomatis ini. Nah, di sini ketika kita mau mencoba melakukan pengkoneksian secara elektronik, kita harus bisa mempelajari lebih detail lagi terkait kira-kira format-format apa saja yang kira-kira kita harus support, karena pastinya setiap entitas, setiap pihak yang terlibat, baik itu nanti di dalam setiap kegiatannya, itu akan membutuhkan tipe-tipe data ataupun support yang akan berbeda-beda. Misalnya contoh ketika kita berbicara tentang kita mau memesan barang dari supplier, berarti kan kita dari pihak kitanya sebagai perusahaan, kita harus tahu gitu kan, berapa sih jumlah inventory yang kita miliki. Lalu misalnya kita sendiri, kita juga butuh data dari supplier, berapa sih sebenarnya yang bisa mereka berikan, atau dari pihak konsumen atau distributor, kita tahu berapa sih sebenarnya persediaan yang seharusnya dikirimkan kepada mereka. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya kita bisa lihat sebenarnya pergerakan dari setiap produk dari pihak supplier kita, distributor, sampai ke pihak konsumen itu seperti apa, seberapa cepat dia berubah, dan kira-kira perubahan yang seperti itu membutuhkan bantuan seperti apa, atau perubahan mungkin coding seperti apa, sehingga dapat secara pasti dan tepat perubahan itu terjadi. Selain itu yang harus kita lakukan juga, kita melakukan yang namanya empower network ya, dari setiap banyak supplier dan produser ya. Dan pastikan kita untuk mencoba mensupport lokal supplier terlebih dahulu, karena kalau kita mau mencoba mempercepat pergerakan dalam supply chain kita, otomatis kan kita membutuhkan sesuatu produk
yang bisa secara cepat sampai ke kita gitu ya. Dan biasanya itu dapat di-support oleh supplier-supplier lokal. Kalau misalnya kita menggunakan supplier yang besar, mungkin itu bisa, tetapi mungkin ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu kita mencoba untuk menciptakan yang namanya forecasting dan order fulfillment yang lebih masif dan yang lebih akurat lagi ya. Jadi kita butuh semua data, baik itu secara internal supplier ataupun produser, untuk memastikan bahwa forecasting yang kita lakukan itu tepat gitu. Memang permintaan yang diminta seperti yang kita sudah dapatkan datanya. Jangan terjadi sampai yang namanya bullwhip effect gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya kita lakukan yang namanya evolving dari hubungan-hubungan itu, yang mau dari pihak store kita, distribution center, pabrik dan sebagainya. Ya. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing entitas di dalamnya gitu ya. Bagaimana pihak pergerakan dari tadi aliran material, aliran orang, dan aliran informasinya. Itu kemudian setelah itu berarti kita kan akan membangun kembali yang namanya electronic connection tadi. Begitu terus sehingga kita mencapai tanda kutip model yang paling sempurna dan sesuai untuk kebutuhan. Secara pastinya ya, yang saat ini sekarang kita butuhkan itu adalah data connection yang simple dan robust ya. Jadi pastinya saat ini kita tahu setiap pihak dalam rantai pasok itu punya data. Tetapi apakah data itu sudah akurat atau belum? Nah, mayoritas kebanyakan adalah datanya belum tentu 100% akurat. Ataupun kita bisa bilang sesuai dengan data real time yang terjadi. Nah, hal itu terjadi dikarenakan kurangnya ada koneksi data elektronik tadi antar perusahaan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya hambatan ini? Biasanya yang terjadi adalah dikarenakan adanya biaya dan tentu saja kompleksitas yang terjadi dari kegiatan yang harus kita tanda kutip, kita rumuskan ke dalam data elektronik tadi. Oleh karena itu, sampai kita mendapatkan solusi real time yang at least sederhana gitu ya. Nah, kita tetap akan membutuhkan yang namanya tadi informasi yang tepat waktu real time secara akurat agar si rantai pasokan yang kita lakukan ini tidak akan terjadi permasalahan terus seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengurangi gitu ya tadi permasalahan yang terjadi ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya memang ini adalah satu-satunya cara yang sebaiknya kita lakukan, adalah melakukan yang namanya perbaikan dalam sisi peramalan dan efisiensi. Ya. Karena sekali lagi, masalah yang timbul itu selalu startnya dikarenakan peramalan permintaan yang kurang tepat. Dari situ akan menciptakan yang namanya bullwhip effect, dan dari bullwhip effect ini akan berdampak kepada seluruh rantai di dalam rantai pasok kita. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap masing-masing pihak di dalam rantai pasok kita bisa mendapatkan data yang akurat ya dari pihak terdekatnya. Misalnya seperti supplier dapat data dari kita tentang jumlah permintaan yang sesuai. Jadi kalau supplier bisa langsung dapat data end customer yang benar-benar menggunakan, itu it's good. Tapi itu kan ada di rantai yang di hilir kalau kita bilang kan, masih jauh. Sedangkan rantai terdekat dari supplier itu adalah misalnya perusahaan kita. Jadi dipastikan sebaiknya supplier setidaknya mendapatkan data yang akurat dari pihak kita dulu. Nah, pendekatan perantai ini yang harus kita coba lakukan dulu secara sederhana. Lalu kita bisa menciptakan yang namanya perbaikan secara feedback loop ya.
ketika kita sudah mencoba untuk memahami gitu ya kebutuhan antar kondisi setiap perusahaan, maka pasti perusahaan itu akan mencoba untuk gimana ya cara kita meningkatkan kinerja dari perusahaan kita. Nah, dengan adanya perbaikan ya secara terus-menerus antar internal perusahaan, masing-masing perusahaan dari setiap rantai pasok yang kita lakukan, maka pasti akan muncul yang namanya perbaikan yang berkesinambungan satu antar lain. Ya. Misalnya contohnya, kalau kita membutuhkan data gitu ya, data secara elektronik pasti kita akan butuh yang namanya dari pihak supplier adalah electronic invoice. Terus dari pihak distributor adalah electronic ASN, dari customer adalah electronic PO. ASN itu adalah Advance Shipping Notice ya. Ini adalah dokumen yang memberikan rincian tentang pengiriman karena ini kan pihak distributor ya. Jadi dia akan merincikan isi barang yang dikirim, jumlahnya berapa, lalu perkiraan tanggal pengiriman itu salah satu contohnya. Lalu dari pihak customer dia akan membutuhkan yang namanya purchase ordernya gimana? Ya, purchase order atau PO ini adalah dokumen yang dikeluarkan pembeli kepada penjual untuk dia meminta produknya, gitu ya. Nah, kita harus bisa membandingkan data yang terjadi dalam ASN ini ataupun PO. Ya. Pastikan bahwa data ini itu sudah berkesinambungan, udah sesuai, jangan sampai ada yang salah lah kita bisa bilang. Nah, perhitungan ini ya, ini akan menunjang on time delivery dan order fee rate yang bisa kita berikan. Tentunya data ini ya, kalau kita buat di dalam KPI scorecard, ini bentuknya bisa seperti yang tampak di depan seperti ini. Ya. Di sini kalau kita bisa memberikan data secara elektronik dan real time, itu akan membantu kita untuk bisa mendapatkan kondisi real saat ini seperti apa ya, terjadi penaikan, penurunan. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi, kita bisa langsung tahu, ada alert quick warning yang kita bisa dapatkan langsung kita lihat permasalahan yang saat itu terjadi apa, lalu kita bisa selesaikan. Nah, jadi dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang pastinya dilakukan oleh setiap entitas di dalam supply chain kita. Ya. Ini adalah kemampuan yang dibutuhkan agar kita bisa menghasilkan yang namanya layanan ataupun produk yang sesuai, yang tentunya kita inginkan itu adalah yang baik dengan harga yang bagus. Ya. Tapi memang pasti akan ada yang namanya ketidaksesuaian antara bagaimana kita mau memberikan yang namanya efisiensi dengan bagaimana kita harus memastikan bahwa kita memiliki daya tanggap yang tepat ya. Karena efisiensi dan daya tanggap ini itu berada di ujung spektrum yang berlawanan ya. Jadi perusahaan itu harus bisa memposisikan kira-kira di titik yang mana ya, efisiennya tuh sampai seberapa, daya tanggap harus maksimal seberapa, agar perusahaan ini berada di titik yang paling pas untuk memastikan adanya koordinasi dan kolaborasi ini. Ya. Karena jika kita terlalu memberikan fokus kita secara berlebihan ya pada bagian efisiensi, ini tentu akan menyebabkan permasalahan kembali ya. Jadi efisien itu pasti akan berbeda dengan responsiveness. Ketika kita berbicara tentang efisien, berarti kan kita mencoba meminimkan jumlah penggunaan sumber daya kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan kalau responsiveness, tanda kutip, berarti kan kita menyebarluaskan sumber daya kita pakai semaksimal mungkin agar respon kita itu cepat, gitu ya. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang efisiensi, kita harus memprediksi dulu, melakukan prediksi kira-kira sampai seperti apa efisiensi yang harus kita lakukan, lalu stabilnya di titik yang mana. Yang pastinya prediktabilitas dan stabilitas ini itu tanda kutip absen. Karena apa? Tadi